datang Bu Ira, kita akan melakukan podcast alumni Reconnect gini untuk judul podcastnya. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, mungkin bisa memperkenalkan diri nih Bu untuk Bu. Ya, oke. Saya dari angkatan Teknik Kimia 97 ya. Iya, 97. Saya Ira Indahyani waktu itu. Bisa dipanggil Bu Ira gitu ya. Bu Ira ya. Terus apa ya yang mau dibicarakan pertama-tama? Saya buka dulu. Mungkin perkenalkan, saya Karina Kusuma sebagai pemandu dari alumni Reconnect ini. Mungkin sesuai judulnya ini untuk merekonekkan kembali alumni dengan mahasiswa kita yang sekarang. Mungkin kita bisa sharing-sharing terlebih dahulu untuk awal-awal untuk menceritakan kayak latar belakang untuk Bu Ira memilih teknik kimia ini mungkin Bu. Oke. Ya apa ya ngomongnya ya? Sebenarnya sih dari awal memang agak susah saya untuk bilang saya mau kuliah atau tidak ya. Iya. Karena yang pertama terbantur dengan ekonomi. Karena waktu itu usaha keluarga saya sedang anjlok, turun. Jadi orang tua waktu saya tanya ke orang tua saya bagaimana saya kuliah, tidak ada jawaban sama sekali. Iya, itu enggak ada, cuma diem. Jadi saya ada yang kasih masukan bahwa tetap Ira harus kuliah katanya gitu. Akan dibantu lah nantinya. Iya. Ya. Untuk biayanya paling tidak untuk biaya uang masuknya seperti itu. Oke, kalau waktu itu setelah ada semangat sedikit seperti itu, saya mulai mencoba melihat-lihat, dan kebetulan saya tertarik dengan Widya Mandala ini di sini, dan yang saya mau ambil yang teknik kimia itu memang. Tadinya soalnya mama saya kan dulunya farmasi seperti itu, kuliah sekolahnya SMK tapi SMK yang farmasi itu. Mama saya bilang teknik kimia iki cobaan katanya gitu. Mungkin dia berpikir teknik kimia itu seperti farmasi. Ya waktu itu. Ternyata setelah dilihat-lihat ternyata sangat berbeda. Berbeda lebih ke arah fisika memang itu ya, teman-teman. Sangat berbeda. Ya, akhirnya saya mencoba kan. Coba daftar, beli formulir pendaftaran, akhirnya tes. Saya tes karena saya kan dari sekolah negeri dahulu. Bukan undangan. Saya ikut tes. Lalu kalau nggak salah sih yang pertama ya, yang jalur yang peringkat yang pertama. Itu kan tergantung dari kalau nilainya itu kalau yang pertama, dua, ketiga begitu kan, semakin tinggi semakin murah. Waktu itu dapat yang pertama. Nggak salah dulu 1.250.000 USP-nya. Itu sudah mahal waktu itu ya, waktu tahun. Nggak tahu sekarang berapa. Mungkin kalau mau tanya-tanya bisa menghubungi melihat box description box gitu. Ya sih nanti cemen. Oke, akhirnya nggak punya uang. 1.250.000 itu pun kita masih nggak punya uang. Akhirnya puji Tuhan sih ada yang membantu istilahnya ya. Dari siapapun itu, saya juga di sini mungkin ada yang dengar, dengar atau enggak, saya berterima kasih untuk itu. Karena dari situ itu step awal saya untuk saya mulai melangkah, gitu kan. Untuk berkembang juga. Iya. Saya cuma bayar 500.000 uang pertama untuk UST. Setelah itu ya enaknya di Widya Mandala sih dulu fleksibel ya. Kalau kurang begitu kita boleh mengajukan permohonan itu untuk sampai sekarang untuk cicilan atau Mandala untuk sendiri bagusnya itu bantuan kayak gitu-gitu ya. Bantuan selalu dibantu. Tapi memang kita harus aktif, kita harus datang, kita menghadap kalau nggak salah ke rektor, membantu rektor 2 ya. Wakil rektor sekarang. Wakil rektor dulu saya datang ke pembantu rektor 2 untuk minta keringanan itu. Oke, berjalan. Tapi ya gitu, tetap waktu itu kan saya nggak ada biaya toh. Tapi saya mau kuliah kayak gitu. Caranya ya apa? Dulu ngelesin. Belajar, kerja sambil kuliah berarti Bu ya. Saya ngelesi waktu itu. Pertama kali saya cuma ngelesi anak-anak SD kelas 6. Pelajaran umum? SMP kelas 1, kelas 2, matematika, fisika gitu toh. Pertama-tama ya saya nggak banyak.
apa namanya ngelesinnya itu mek 1-2 anak paling dapat uang sebulan mek piro ya 200-300 ribu, paling banyak 500 ribu dari itu. Tapi nggak apa-apa kan, lumayan sebulan segitu kan sudah lumayan kayak gitu kan. Betul, hanya itu. Ditelatenin sama saya juga. Ya tetap kita sih harus semangat itu tadi sih ya. Apapun yang terjadi saya pikir Tuhan sudah kasih saya pasti ada jalan. Kondisi seperti ini kita harus jalani aja, kita pasti harus ya berserah. Sedikit ada kepahitan sih terhadap orang tua istilahnya. Kenapa aku loh kecil istilahnya masih orang tua ini. Masih bertanggung jawab mestinya waktu itu. Tapi ya itu tadi karena berpikir karena Tuhan mungkin asah atau bentuk kita dengan kondisi yang seperti ini. Itu cara mendidik dari Tuhan. Oh ya kejalannya aja, nurut aja jalani Tuhan kayak gitu. Luar biasa sih ya. Senang juga sih waktu kuliah di sini saya. Mungkin kita kan tadi kan pengalamannya cukup susah ya Bu ya untuk berkuliah. Mungkin selama berkuliah ini dengan kondisi seperti itu mungkin apakah Bu Ira ini sempat down kayak kan kalau anak sekarang kan kayak aduh nggak usah kuliah gitu atau gimana, sempat ada rasa ingin kerja aja nggak usah kuliah atau tetap ingin berkuliah Bu? Oh itu kalau saya dulu karena kerjanya itu apa istilahnya kan part time dan itu kan free time ya. Saya kerjakan di mana saya ada jam kosong. Waktu itu saya kerjanya setelah saya selesai kuliah saya baru ngelesi seperti itu. Jadi kok dipikir-pikir ya agak berat karena saya harus keluar rumah tuh 6:30 pagi ya, keluar rumah 6:30 pagi untuk mulai kuliah ya, jam 6:30 jam 7-an lah. Dan saya kembali ke rumah tuh 9:30 malam setiap hari. Dan soalnya apa saya enggak balik pulang ke rumah sih memang. Kok misalnya ada jam kosong antara mata kuliah, kalau jam kosong atau dosen enggak hadir atau apa, saya tetap di kampus gitu. Ikut apa ini Bu? Tetap di kampus ya. Ada kan banyak kegiatan organisasi. Jadi, seperti itu. Selain bekerja, berkuliah juga tetap ikut organisasi Bu ya. Iya. Makanya supaya kita itu pas sekolah tuh happy ya. Iya, ben enjoy aja. Happy, enjoy, ada teman kayak gitu. Enggak terbebani. Istilahnya yang jagain HMJ TK itu salah satunya dulu saya juga. Ya. Cepat jadi ketua HMJ Bu. Enggak. Cuma apa ya saya ada salah satu poin penting lah ya. Maksudnya ada kalau ada acara-acara, kok misalnya ada seminar, ada apa ya, kalau dulu di senat teknik juga itu sekarang gitu. BPM namanya. Kalau dulu ada yang ke apa yang pergi ke luar kota, kunjungan pabrik. Iya, kunjungan pabrik juga itu. Bukan itu kayak kalau zaman dulu kasarnya peloncoan itu loh. TKO lebih ke arah kayak kader, pelatihan kader itu keluar kota kayak gitu-gitu. Itu seneng loh meskipun sekarang ditiadakan enggak sih? Masih ada Bu, tapi kemarin kan karena online baru diadakan, sekarang baru offline terakhir kemarin. Kami camping begitu loh. Ya, kami mainan outbound gitu. Ya, kayak gitu. Outbound, seminar gitu juga. Itu happy loh. Anak teknik kalau enggak punya itu rasanya kurang deh. Kurang menjadi teknik. Iya. Itu asik banget. Dan apa namanya ya itu tadi, keluar jam 7 pagi pulang rumah jam 9, jam setengah 10 malam. Ngerjain tugasnya gimana Bu? Itu naik sepeda motor kemana-mana ya, ngerjain tugasnya ya itu tadi, kalau ada jam kosong itu tadi langsung di ngepostnya kan di HMJ seperti itu, ya sudah kerjain di situ. Dan waktu itu angkatan saya sih anaknya sih baik-baik sih, yang anak-anak pinter-pinter kayak gitu ya, itu bisa ngajarin, ngajarin. Kalau misalnya saya nggak mau malu, maksudnya kalau saya benar-benar nggak bisa saya tanya. Kalau nggak bisa harus tanya itu. Harus tanya. Karena kalau di kuliah dong. Kalau di kuliah nggak tanya udah hilang. Nggak bisa. Di teknik kimia saya tahu kalau yang benar-benar kita nggak ngerti, meskipun open book kita ngarang aja nggak bisa. mau ngarang jawaban itu loh nggak bisa. Open book pun 2 jam ditaruh nggak bisa kalau nggak ngerti. Saya pernah ngalami loh itu, waktu itu bener-bener waktu itu nggak sempet belajar.
mata kuliah operasi teknik kimia 2. Iya, OTK 2. Itu saya merasa saya tidak siap. Memang terus terang dulu saya nggak pernah belajarnya waktu diterangkan dosen itu saya belajarnya. Oh, termasuk cerdas itu Bu. Karena sudah tidak ada waktu loh. Iya. Pulang itu saya ngelesi, pulang ke rumah jam segitu capek. Iya, pasti tidur istirahat. Pasti tidur aku. Pagi kayak gitu lagi. Ya itu tadi belajarnya ya waktu jam-jam kosong. Kalau saya benar-benar ngerti baru saya tanya. Ya terus terang saya ini bukan orang yang hebat sehingga saya dipanggil di podcast saya juga terheran-heran kok. Nilai ya pas-pasan. Tapi kan pengalaman yang Bu. 3 kurang sedikit kayak gitu ya. Tapi ya saya dengan saya belajar teknik kimia itu banyak sekali bisa diaplikasikan di setiap apa yang saya mau masuki sih terus terang ya. Saya lulus tahun 2001. Lulus 2001 pas 4 tahun berarti. Saya langsung bekerja yang pertama kali itu di Stokis Hardware. Stokis Hardware itu DE jualan pipa plat besi, pipa seamless, pipa welded itu apa kayak gitu-gitu. Banyak stainless juga, kuningan punya sebagai telemarketing. Nah, telemarketing itu gak gampang loh kerjanya ya, under pressure banget. Karena kamu datang sampai kamu pulang, kamu cuma terima telepon, catat orderan dan terangkan inti, oh ya ini pipa tebel berapa, apa namanya plat tebel berapa. Customer service bukan customer service, tapi marketing yang terima telepon customer untuk order. Oh, kayak gitu. Iya, pakai administrasinya. Bukan administrasi juga. Jadi semuanya. apa namanya kita catat semua orderannya itu saya disutin do grup pokoknya dulu kerjanya pertama kali. Itu sangat membantu sih teknik kimia juga karena kan kita belajar juga yang apa namanya kita perancangan alat. Perancangan alat kan kamu kan harus tahu pipanya yang dipakai itu yang tebel berapa. Kalau untuk steam harus pakai yang pipa yang welded atau yang seamless gitu kan. Gitu. Kalau kita enggak dari dasar teknik kimia mungkin kita orang-orangnya kan customernya kan dari bengkel produksi, industri juga. Jadi bengkel produksi yang memproduksi alat-alat ya. Nah, kalau kita dari teknik kimia mereka ngomong kita masih nyantol. Karena kita ada dasar yang dipelajari kayak gitu. Jadi pertama kali saya kerja di sini teknik kimia itu apa itu sih kepake istilahnya. Jadi kita ngomong sama customer itu oh ya nyambung gitu loh. Jadi customer kan seneng. Oh berarti marketing ini ngerti. Ngerti kayak jual itu. Iya. Oh bikin apa Pak? Oh bikin menara destilasi juga butuh pipa nantinya yang dibolong-bolongi kayak gitu. Oh akan gitu kan ya. Gitu. Jadi terus terang di sini dari ini juga pengetahuan kita juga bertambah. Oh jadi di bengkel ini bikin ini. Apa namanya terus apa pabrik produksi juga itu biasanya juga belinya di situ. Oh berarti kalau misalnya kayak gitu berarti setelah kuliah pun langsung kerja Bu ya? Iya. Oh itu sudah selesai lulus fresh graduate. Iya sudah selesai. Namanya fresh graduate, nggak mungkin dong kita cuman kerja ngeles toh ya toh. Oke saya cari kerja pertama kali itu ketemunya di Stokis Hardware ini. Karena waktu itu fresh graduate itu nggak besar gajinya. Masih baru. Kan sih baru. Anak baru. Beberapa murid les saya masih saya handle. Masih lesi ya. Masih saya lesin waktu itu. Nah, itu tapi di pertama itu cuman 2 tahun saya kerja di Stokis itu. Karena enggak kuat banget sih semestinya. Terlalu under pressure banget. Jadi cuman turun itu makan siang, habis itu naik lagi. Telepon itu berdering enggak berhenti loh. Waktu itu. Berarti lagi banyak orderan ya Bu ya? Setiap hari itu, saya kerja 2 tahun tuh seperti itu terus. Memang dia rame sih di situ. Dia rame apa namanya bisnisnya itu oke lah di situ. Tapi setelah yang lebih ditekankan ini berarti kayak Bu Ira ini kan berkuliah tapi kerja juga, tapi tetap bisa aktif berorganisasi juga ya Bu ya? Oh iya. Karena ya itu tadi saya bilang karena kalau kita cuman sekolah-sekolah tok ilmu tok teori tok kita nggak bisa ngomong dengan orang ya percuma gitu. Iya, nggak ada pengalaman juga. Karena waktu kalau dulu di Senat itu ada satu acara yang kita itu
untuk apa namanya itu discuss yang kita bisa Membahas. saling ini loh. Apa kayak introspeksi, apa kayak kita Kayak diskusi debat bareng. debat Ya, debat ya, diskusi kayak bareng. debat begitu loh. Ya, kita- Terus terang namanya malah debat. Jadi Debat. kita harus apa namanya Cara sehat sekarang. ya namanya. seperti itu. Jadi kamu punya opini ini, kamu harus pertahankan ini punyamu ini. Iya, itu yang di sini juga ada punya cara. opini ini, kamu juga harus berusaha Iya. menang dengan ini. Itu Apa cara nih? ketua sekarang Bu, kalau ketua kan kalau HMC mau naik, ketuanya itu debat gitu Bu. Ya, itu enggak cuma itu toh. Itu saat itu ada juga kita ngangkat topik supaya bikin 4 grup gitu ya. Itu kita debat soal itu. Ya gitu. Dengan apa yang kita mau, kita debat. Ini yang baik apa? Ini yang baik apa? Kekurangannya apa? Yang grup lain kayak yang kritis, oh ini kurangnya di sini, kita diserang seperti itu ya. Itu sih. Berarti- Ya waktu itu sih kita di senatnya berpikir supaya kita ini bisa ngomong atau bisa Cara ngomong. melatih bisa menyampaikan atau bisa Menyampaikan. mengkritisi sesuatu seperti Betul. itu pelatihannya di situ. Bisa juga nggak tahu sekarang anak-anak yang di angkatan-angkatan baru ini Kalau ada kayak- seperti itu atau tidak ya. Kalau sekarang lebih ke arah kayak diskusi sih Bu. Jadi Diskusi, kayak ya. ini latar belakangnya apa kamu kok melakukan ini gitu, kayak diskusi aja. Seru sih memang. Berarti kalau gitu-gitu. berarti kan dari teknik kimia ini bisa ke telemarketing. Berarti teknik kimia ini bisa kerja apa aja Bu ya? Teknik kimia itu bisa kerja di mana-mana. Di mana-mana Saya berarti ya, bilang Bu, ya. ya, karena kamu diajarin sedikit tentang kimia atau Iya. proses kamu diajarin ya kan. Fisika Kamu juga diajarin ekonomi. ekonomi industri ya. Nah, karena ekonomi industri kalau kamu mau bikin sesuatu kamu sudah tahu ngitung BEP, Iya, BEP, berapa gitu. tahun. Berapa, Nah, betul. kamu harus bisa menentukan HPP-mu piro. Betul. Diajari Iya, semuanya. sebenarnya diajari. Sebenarnya teknik kimia ini lengkap. Ilmu Paket yang komplit. didapat. iya loh, bener loh. Iya, kan? betul. Lengkap mestinya. Apalagi sekarang kalau zaman saya dulu itu cuman ada kimia yang setelah semester 7 ya. Kamu mau ambil jalur keahlian yang apa? Oh, minat sekarang ada Bu. Ya, Ada. dulu itu hidrokarbon saya ada juga yang apa namanya Asopsi ada Bu. di bioteknologi. Iya, biomed. waktu itu. Karena ada Ah. biomaterial. Dulu saya ngambilnya yang gampang, pikirku dulu kalau yang kimia organik rantai-rantai C panjang, aduh mesin polimer ya. Aduh gak nutut aku pikirku. Ya sudah saya ngambil biotek waktu Iya. itu. Nah, biotek kan enak di lab biotek, Iya. cuman apa? Mikroba. Mikroba begitu. Ya itu seru itu. Kita nggak hanya dapat kimia, fisika, biologi juga dapat Iya. mikroba. Seru sih sebenarnya teknik kimia itu dan nggak bosen mestinya kuliahnya. Soalnya macam-macam. Nah, Mm-mm. terus kalau nggak sekarang kan Bu Ira ini kan bekerja sebagai bakery berarti Bu ya, tapi ya. Sekarang sih bakery, tapi kalau menurut runtutan saya kerja dulu ya banyak ya. Mau diceritain ta? Boleh kalau mau cerita pengalaman kerjanya macam-macam apa aja. Bu, ya? Macam-macam ya. Iya. Ini macam-macam loh. Pertama kali di stokis besi ya. Ya, sebagai 2 tahun. Bu ini. Kalau teknik kimia itu bisa bekerja di mana Ya, aja Bu. oke, saya ceritain. Meskipun saya tidak bekerja di perusahaan-perusahaan yang ternama, yang berlabel internasional atau berlabel nasional, Multinasional. cuman menurut saya sudah mendapatkan income yang lumayan. Lumayan, Nah, iya. yang lumayan. Yang pertama kan di stokis itu Stokis 2 tahun. 2 tahun. Itu 2 tahun lulus itu income sudah hampir 2 kali lipat. Sudah 2 kali Sudah lipat. naik berarti Ya, ya. Bu? karena kan ada komisi ya. Iya. Kalau marketing, sales itu ada komisi. Kalau 2 dapat kali lipat. segini waktu kok itu. lebih banyak dapatnya kan. Ya. 2 tahun saya enggak kuat sudah keluar saya. Iya. Saya keluar, saya terus terang dapatnya dari mana? Saya enggak milih kerjaan gitu, Ditawari. apply gitu enggak. Customer saya Manggil. telepon, Ira enggak tertarik kerja lain dah gitu. Kerja Sudah apa ada. bos? Pabrik snack. Jadi yang kedua, Iya. oke lah, saya tertarik. Heeh. Terus terang saya tertarik. Wih, baru mana ini? Oke, Iya. coba ini ya gitu ya. Pabrik snack. Saya enggak pernah tahu sebelumnya kan maksudnya. Iya. Boleh. Akhirnya saya minat. Saya langsung, jadi tidak ada yang namanya kompetisi untuk saya masuk di situ. Langsung masuk. Bu. Langsung masuk. Pentingnya relasi itu berarti. Nah,
langsung masuk tinggal nego aja mau gaji berapa begitu kan. Saya di sini begini, kalau yang baru kalau kita diminta kan kita gaya-gaya ya mau gaji paling enggak minimal ya 2 kali lipat lah kan begitu. Oke. Sana setuju. Oke, pertama nih sih enteng cuman kerja sebagai marketing tok. Jadi masarin snacknya. Snacknya itu seperti yang bungkus-bungkusan ciki-ciki itu loh dari jagung. Yang 500-an itu. Ya dari jagung kayak gitu-gitu. Saya waktu itu cuman disuruh marketing pertama kali. Tapi lama-lama merembet semua disuruh saya yang kerjain. Jadi pembelian, beli jagungnya, beli etiket plastiknya, beli kardusnya, beli flavornya. Semua pabrik ya? Apa kepala pabrik berarti Bu ya? Iya, jadinya lama-lama seperti itu saya. Desainnya untuk snacknya itu juga saya harus berpikir. Weh, lama-lama itu saya agak lama memang karena saya agak cocok ya dengan ownernya yang punya duit, karena terus terang saya kerjanya tuh seneng kalau saya diberi kebebasan. Waktu saya malah diberi kebebasan gitu, saya malah oke, kamu nek if you trust me I will do my best kan gitu ya loh. Tak kerjakan semua wis sampai waktu itu the best score-nya waktu itu mereka kan sih baru waktu saya direkrut itu jualan snack aja sampai 2 miliar. Wih, ininya. Income-nya. Pembeliannya ya. Itu sudah nilai tertinggi waktu itu di perusahaannya dia. Kita kirimnya ke luar pulau juga pakai kapal kontainer sampai jual ke Padang. Jauh. Lampung. Ke Kalimantan itu ke Banjarmasin, ke Sampit juga jual. Jawa Tengah juga jual semua di situ. Itu bertahan berapa lama, Bu? Lama saya di situ. 6 tahunan lama ya? Iya, 6 tahun. Terus, ya 2003 sampai 2009. Pabriknya itu ada di Lawang dia. Lawang. Ya, Jawa Timur sih. Berhentinya tragis juga sih waktu itu. Karena saya ownernya itu kan punya papanya meninggalnya itu karena kecelakaan seperti itu. Lalu terjadi perebutan ini. Habis itu saya akhirnya ini perusahaan di take care sama kakaknya. Memang lulusan luar negeri nih kakaknya ini. Cuman saya nggak cocok. Saya nggak cocok karena dia kerjanya sesuai teori semua, harus sesuai teori, tidak melihat apa yang ada di lapangan. Bagaimana pekerjaanmu, bagaimana pasarmu, dia enggak lihat. Aduh, aku enggak cocok sih. Berarti itu pentingnya kita harus bisa terjun ke lapangan secara langsung. Betul. Tidak hanya teori aja dalam bekerja.